Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari kelas Manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia diantaranya ada Bursa Efek. Apa itu Bursa Efek? Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pemegang sahamnya terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek. Tugasnya yaitu yang pertama menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Dan yang ketiga menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada Bapepam. Berikutnya ada lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Tugasnya yang pertama melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Yang ketiga, lembaga yang memperoleh usaha dari Bapepam adalah PT KPEI. Berikutnya, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau biasa disebut dengan LPP. LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Tugasnya yang pertama yaitu menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Tugas yang kedua mengamankan pemindah tanganan efek, dan tugas yang ketiga menyelesaikan statement. Berikutnya perusahaan efek. Ada pihak yang melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama perantara perdagangan efek, yang kedua penjamin emisi efek, yang ketiga manajer investasi. Adapun kewajibannya yaitu yang pertama mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan. Yang keempat menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Yang kelima menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Dan berikutnya menyediakan data informasi bagi kepentingan para pemodal. Kemudian membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal dan memberikan sarana kepada para pemodal. Berikutnya ada penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kewajibannya yang pertama mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penyimpanan emisi. Berikutnya mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. Dan berikutnya penjamin pelaksana emisi efek berpetugas. Yang pertama menjamin penjual efek dan membayar keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten. Berikutnya mewakili para penjamin emisi efek dalam hubungannya dengan emiten dan pihak ketiga. Kemudian menetapkan bagian kewajiban masing-masing peminjam emisi efek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antar penjamin emisi efek. Berikutnya mengumpulkan semua hasil penjualan efek dilakukan oleh para penjamin peserta emisi dan para agen penjual. Dan yang terakhir menyerahkan hasil penjualan efek kepada emiten serta membayar efek yang tidak terjual tepat pada tanggal yang telah disepakati. Kemudian penjamin emisi efek yang keempat bertugasnya untuk mengatur pengelolaan serta penyelenggaraan emisi efek. Yang kedua mengkoordinasikan seluruh penjamin emisi efek dalam hal pelaksanaan penjaminan efek serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kewajiban para penjamin emisi efek. Dan yang terakhir menjamin penjualan efek dan pembayaran nilai efek kepada penjamin pelaksana emisi efek sesuai dengan bagian penjaminan yang diambil atau telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Perjanjian penjaminan. Penjamin emisi dengan kesanggupan penuh atau full commitment underwriting. Penjamin emisi di samping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat, juga menyanggupi untuk membeli sendiri efek yang tidak habis terjual. Penjaminan emisi dengan kesanggupan siaga atau standby commitment underwriting atau penjamin emisi di samping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat,
juga menyanggupi untuk membeli sisa efek yang tidak habis terjual pada suatu tingkat harga tertentu sesuai dengan syarat yang dijanjikan. Selanjutnya, manajer investasi. Pengertiannya yaitu manajer investasi adalah pihak kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugasnya yang pertama mengadakan riset, yang kedua menganalisa kelayakan investasi, dan ketiga mengelola dana portofolio. Selanjutnya ada penasehat investasi, yaitu pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau membeli efek dengan memperoleh imbalan dan jasa. Tugasnya yang pertama memberikan nasihat kepada pihak lain, yang kedua melakukan riset, ketiga membuat rekomendasi, keempat memberikan analisa di bidang efek dengan memperoleh imbalan tertentu, dan yang terakhir wajib memelihara segala catatan yang berhubungan dengan nasihat yang diberikan. Selanjutnya ada Biro Administrasi Efek atau BAE. Pengertian dari BAE yaitu pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Tugasnya untuk mendapatkan dan mengadministrasikan saham yang pemodal beli menjadi atas nama pemodal tersebut. Untuk hal tersebut diperlukan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE. Pengertian pihak yang didasarkan selanjutnya yaitu wali amanat. Wali amanat yaitu pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten untuk mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang. Tugasnya yang pertama mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang baik di dalam maupun di luar. Tugas yang kedua memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat hutang atas kerugian karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwali amanatannya. Berikutnya, pemeringkat efek atau rating agencies. Rating agencies berfungsi untuk memberikan opini yang independen, objektif, dan jujur tentang risiko suatu efek hutang. RAT Agency Indonesia adalah PT Perindo Pemeringkat Efek Indonesia, didirikan Desember pada tahun 1993 dan sebagai pemegang sahamnya ada BEJ, BS, perusahaan sekuritas, bank-bank pemerintah, yayasan dana pensiun, perusahaan asuransi. Kemudian jenis-jenis peringkatnya ada corporate rating, yaitu pemeringkat yang dilakukan untuk menilai suatu perusahaan secara menyeluruh. Produk rating yaitu pemeringkat yang dilakukan terhadap suatu produk efek yang akan dikeluarkan oleh perusahaan atau issuer yang ada pada umumnya berbentuk efek hutang. Selanjutnya ada manfaat rating bagi emiten. Manfaat rating bagi emiten yang pertama mengetahui posisi perusahaan, yang kedua menentukan struktur hutang, yang ketiga menurunkan biaya perolehan dana, dan keempat menggantikan adanya jaminan, yang kelima sebagai alat promosi. Selanjutnya ada manfaat rating bagi investor. Yang pertama memperoleh informasi atas resiko investasi, yang kedua penghematan biaya dan waktu untuk menganalisa sendiri dengan informasi secara langsung, yang ketiga sebagai referensi untuk menentukan tingkat kembalian atau rate of return suatu investasi, yang keempat memberikan perspektif pilihan investasi yang lebih beragam sesuai risiko, dan yang kelima meningkatkan likuiditas portofolio investasi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.